ini kan agama kita luruskan. Agama kalian bukan luruskan, kalian bengkokkan. Justru Dikatakan, dengar dulu. Bang Grogi, Dikatakan bahwa dia tidak bisa membaca kitab-kitab yang terdahulu. Kan? Waktu dia mengangkat, bacalah, apa yang mau dia baca, dia tidak tahu apa-apa. Sebagaimana kita, ini akan analogi simpel. Kalian itu kan masih, kita ini kan kalau baru belajar membaca. Anda tidak mungkin lahir langsung bisa membaca kan? dia itu pengacara padahal ya, kenapa seperti itu yang nggak sejuk ya? Bingung saya. Tidak tahu kenapa. Anda tanya sama dia. Kenapa Anda tidak tanya sama dia? Coba. Ya, tadi kan maka saya larang terlalu jauh dulu. Saya larang kan. Saya tegas orangnya. Saya nggak peduli mau pengacara mau apa. Saya berusaha menghormati siapapun. Dan saya masih ingat videonya. Tapi kenapa Anda takut sama dia? Kenapa Anda takut sama dia? Saya lihat tadi. Kalau saya takut ngapain saya bahas videonya? Ah, gini lagi. Ya sudah. Kalau begitu silakan bahas juga. Saya mau naikin lihat dulu bapak itu naik. Nah, itu. Kenapa? Tuh. Ada apa? Santai dikit Kenapa? Bapak. Itu pernyataan saya. Bang Loh, itu Robert. pernyataan saya dalam sebentar. Itu pernyataan saya dalam debat. Ketika saya menyatakan itu, saya bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Ketika mereka bilang bahwa kita ini bingung dengan ajaran kita. Loh, ngapain saya ini bingung? Toh Ya saya memang bingung. pun Kita buktikan. sebentar. Kan kita buktikan. Ketika saya menyatakan bahwa apa yang kau katakan itu kau bilang saya bingung. Saya tidak pernah bingung dengan ajaran saya. Saya jawab dari tadi, kau merasa bahwa harus mengikuti narasimu. Kau bilang Anda bahwa menjawab pakai data atau tidak? kau tadi, kau itu suruh kan saya. Dia begitu kan? Sebentar. Dengar, saya harus luruskan supaya Kiko tahu. Kalau Anda bertanya tentang bahasa Arab, waktu itu Anda bertanya kan, kemudian saya tidak tahu. Nabimu sendiri pun tidak bisa baca bahasa Arab karena nabimu buta huruf. Benar atau enggak? Kan? Sudah saya bilang kan, Kiko kan? Coba kau buktikan. Nah, kita punya guru yang sekolah, beda lah dengan kalian. Ya silakan buktikan kan. Jangan berbicara bukti, tetapi biarkan bukti yang berbicara. Ya, contohnya. Kita orang Kristen, kalau mau jadi yang namanya pendeta, ya kita ada sekolah teologi ya. Kalau kalian jadi ustadz tuh, kira-kira apa kapasitasnya gitu? Ada sekolahnya nggak? Buktikan dulu. Kalau kamu bilang kamu itu tidak bingung dengan Bibel. Enggak, saya tanya dulu. Kalian itu, lu jadi ustadz, lu ustadz ya? Bukan, siapa yang bilang saya ustadz? Oh, bukan ustadz. Nah, kalau saya tanya maksudnya kalau ustadz itu, ketika waktu mereka jadi ustadz, ya, apa yang menjadi kapasitas mereka atau minimal apa sih ya namanya ya? Status pendidikan terakhir gitu. Kamu kan tadi naik. Kamu bilang kamu tidak bingung Bibel. Saya bilang silakan buktikan. Kenapa tidak mau buktikan? Saya sudah bilang dengan jelas. Sabar, kita sambut dulu. Deborah. Iya bang, sabar bang. Ya, dibuka kameranya. Karena sini ada perjanjian kekal. Kamu kan tadi bilang kamu tidak bingung dengan Bible. Silakan buktikan kan? Kan gampang. Iya, kan saya bilang orang Kristen nggak bingung karena kita punya ajaran teologi ya. Kalau tidak bingung, kalau begitu. loh, saya tidak pernah bingung dengan Alkitab saya dan kami belajar. Buktikan. Dengarkan, jangan buru-buru. Kalau ini belum apa-apa. Ketika kalian yang merasa diri bahwa kalian merasa ngerti dengan Al-Quran, kalian kapasitas kalian untuk yang namanya mengajar itu apakah dia harus ada sekolahnya atau enggak gitu? Sudah. Gimana? Bisa buktikan tidak? Kalau kamu paham Bibel. Kau ini utanyanya itu aja. Kalian jadi ustadz tuh ada enggak? Iya, kamu buktikan bisa paham Bibel tidak? Kamu kan sudah bernarasi katakan Ya, saya tanya itu ada enggak? Supaya jawab nanti saya jawab. Kok mana pertanyaan dijawab pertanyaan lagi? Gak masuk kau ini. Nah, tadi kan kamu naik kan
Nah, kamu bilang kami orang Kristen itu kami tidak bingung dengan Bibel karena kami sekolah. Nah, saya bilang Betul, silakan. karena kami punya sekolah teologi ya. Nah, ini pembandingnya. Kami sekolah ada perguruan tinggi S1. Kalian ada nggak? Kalian mau S15 pun tapi bingung dengan Bibel. Coba buktikan kalau kamu tidak bingung, coba. Kami tidak bingung ketika bertanya tentang Tuhan Yesus. Kami tidak bingung tentang pengajaran. Kalian kalau ditanya tentang bagaimana Muhammad disunat atau tidak saja, saya ini tanya kemarin saya debat dengan Faruk dan Nora. Saya tanya nih. Kamu debat sama Sebentar, siapa? sebentar. Hanya pertanyaannya hanya satu. Kapan Muhammad itu disunat? Di umur berapa? Mereka nggak tahu. Ini yang saya mau tanya kepada kalian. Kenapa kalian begitu bingung? Hanya ngomong Muhammad disunat. Sudah? Bisa buktikan tidak? Dia tidak bisa buktikan. Gua tahu. Ini makanya dia nggak bisa jawab. Semua umat Islam nggak tahu kapan Muhammad disunat. Turun. Nggak tahu kapan Muhammad. Ada dua dalil yang mengatakan pamannya yang mensunat dia dan dia lahir dalam keadaan khitan. Ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu sunat. Begitu. Saya tanya, coba kamu buktikanlah dulu, fokuslah ke Bibel kamu dulu. Begitu. Kalau kamu bisa paham Bibel, ya silakan. Kamu Bibel saja terputar-putar dari mai laki sampai orang pung laki, kau mau pergi pula ke Al-Quran. Kenapa kalian ini kok? Yang seharusnya malu itu kalian ketika Tuhan kalian disunat, kalian yang tidak sunat. Ini ibaratnya kalian itu seperti ibu-ibu bawa motor begitu, sen kiri tapi beloknya kanan. Terima kasih Bang Japra. Sudah saya bilang, kalau kamu mengatakan bahwa kamu paham Bibel, silakan buktikan. Begitu. Silakan kita buktikan kalau kamu itu paham Bibel. Kalau Al-Quran kalian tidak paham, itu hal yang wajar. Karena kalian Kristen. Tapi kalau Bibel kalian tidak paham, itu kurang ajar. Bibel sendiri kalian tidak paham. Begitu. Sudah saya bilang, kalau kamu mengatakan kamu paham, silakan jelaskan. Gitu. Pasien selanjutnya, nomor antrian yang kedua. Tema saya ini, jangan kamu buat tema baru. Kalau buat tema baru, tentukan waktunya. Begitu. Kamu naik kan sudah ada tema, tanggapi tema saya. Tema saya ini sudah berlumut loh, tidak ada satu ekor pun yang bisa bantain. Dari Bibel. Silakan open cam dulu Pak. Oke, open cam. Yes. Aduh dia lagi. Ini bukan bingung, ini rusak ini. Apa ya? Jangan coba. kayak gitu lah. Orang Ternate jangan ngomong kayak gitu sama orang Ternate sama saya. Sudah apa? Sudah paham Bibel atau apa belum? Sudah lah. Boleh kita buktikan? Boleh. Nih. Coba baca 1 Timotius 6 nomor 16. Oke, saya baca ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman. Teman-teman, saya baru awal mula perjalanan ini, baru 1 provinsi nih. Masih ada 3 provinsi lagi ya teman-temannya. Doakan ya, semoga Allah permudah langkah kaki kita, dibantu tap-tap layar sambil share-share, dan jangan lupa doa. Mau ikut api tuh? Ya, besok insya Allah saya mau ketemu sama Viro. Mau diskusi sama dia. Tadi sudah teleponan. Ini Pak Pendeta Yunus ini janjian, padahal saya telepon 10 kali tidak angkat-angkat. Di TikTok saja lari, apalagi kalau offline. Satu Timotius 6 nomor 16, coba dibaca. Apa bunyinya? Aduh, udah tua ini, loading. Kan? Bantulah aku, apa isinya? Sudah saya bilang kan? Udah rusak Udah bibirnya. turunkan aja lah aku. Turunkan aja lah. Kau meraju.
Kenapa merajuk? Udah turunkan aja lah. Jangan Nggak Om sabar Raji, kau. abang kan kawan saya yang baik. Masa begitu? Kan kita berdua kawan. Emang kita berdua musuhan? Habis kau ngomong sama anggotamu. Kau tendang aku, kau bilang kayak gitu. Tidak. Silakan. Bingung dah sama Bibel? Bukan bingung. Aduh, kayak mana bilangnya ya? Pakai 1 Timotius berapa tadi? 1 Timotius 6 nomor 16. Oke. Ketemu. Selamat malam Bang Kiko. Lele. Malam Bang, malam Dialah Bang. satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam terang yang tak terhampiri. Seorang pun ia tidak pernah melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat, kuasa dan kuasa yang kekal. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itu sosok siapa? Yesus. Oke, sosok Yesus. Bagaimana Robert? Sosok Yesus itu. Sebentar. 1 Timotius berapa tadi, Pak? Timotius 1 Timotius 6 ayat 16. Ayat 16. Aku buat ketawa si Pak Pastor Loading ini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hanyalah hormat, kuasa yang kekal. Amin. Ya, itu sosok siapa itu, Robert? Tuhan Yesus, ini Allah Bapa nih. Yang satu bilang Tuhan Yesus, yang satu bilang Allah Bapa. Bingung kan? Yohanes 14 dikatakan. Bukan. Mana yang betul? Ya. Jadi di ayat 14-nya sebentar. Jadi kita baca ya ayat 14. Ajari dia. Itulah, Pak. Ajari dia, Ya. Pak. Dia ini tidak paham Bibel. Ajari Jadi- dia, Pak. Silakan. Bukan saya mengajari, Pak. Kita saling-saling melengkapi. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat yang tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ya, dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hanyalah hormat dan kuasa kekal sampai selama-lamanya. Amin. Artinya di sini Tuhan Yesus menyatakan dirinya dalam Yohanes 1 ayat 18, menyatakan kemuliaan dari Allah Bapa itu melalui Tuhan Yesus Kristus, Pak. Jadi yang tidak dapat kelihatan itu adalah Allah Bapa sebagai sang sumber. Makanya anaknya itu yang menyatakan dirinya. Yohanes 1 ayat 18. Tuh, bagaimana? Gitu ya. Bapak bilang Yesus Kristus, kata dia Allah Bapa. Ini Bang Kiko ini bagaimana lagi, lain lagi nanti coba. Mana yang betul ini, Pak? Sabar, Robert. Bagaimana Bapak? Mr. Botak, mana yang betul? Allah Bapa apa Yesus? 1 Timotius 6 nomor 16 itu. Allah Bapa itu satu adanya. Ya, betul. Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah satu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini sosok Allah Bapa, kata Robert. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa ini? Apakah Allah Bapa sendiri turun ke dunia memperkenalkan dirinya, atau dia mengutus utusannya untuk memperkenalkan dirinya? Jelas melalui anaknya, Yohanes 1 ayat 18. Nah. Tidak ada seorang pun bisa melihat Bapa kecuali sebentar. Jangan Nana dulu.
Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan dirinya. Yang sekarang menjadi pertanyaannya, anak manusia atau bukan? Manusia. Anak Allah, ya Allah. Itulah kebenaran dari firman Tuhan. Bagaimana anak polisi jadi tentara? Itu profesi. Kalau anak manusia. Anak kau manusia bukan? Anakmu manusia kan? Nggak mungkin binatang dong. Kan kejang-kejang bagiku. Saya kasih perumpamaan. Boleh? Saya kasih perumpamaan supaya kau ngerti. Boleh pakai begitu. Bagaimana ini coba? Dialah jelas binatang. Kalau boleh kita gas ini, karena di dalam Yesus dikatakan domba. Domba itu apa? Orang atau binatang? Bang Loding. Malam Bang Robert, salam kenal dari saya Huta Julu dari Lagu Boti. Malam Bang. Salam kenal Pak, salam. Oke. Santai Bang Loding, nggak apa-apa, santai aja Bang Loding, santai aja. Nah, kalau boleh jaga Mari kita bahasa, hormati. abang itu kan tahu saya kalau Jangan barbar itu gelisah kan Bang Loding. Bang Loding jangan gelisah. dia membawa Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anaknya yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti sudah fix bahwa ayat ini sudah menjelaskan lebih detail bahwa Allah Bapa itu tidak terlihat, namun manusia bisa kenal Allah Bapa itu oleh perantara anaknya, karena anaknya itu yang memperkenalkan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sepakat sampai sini? Pakat saya. Sepakat. Berarti ada berapa keberadaan? Ada Apa maksudnya? Jangan ketawa-ketawa kalau bertanya, supaya kau ngomong Ada sedikit berapa ketawa-ketawa. Kita mengenal Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Anaknya itu adalah Yesus. Berarti yang satu terlihat, satu tidak terlihat. Ada berapa keberadaan? Bapa dan anak ada satu adanya. Jadi Yohanes 14 ayat 8 sampai 10 Yang dikatakan, satu sudah terlihat, Bapa yang dan- satu terlihat. aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku, katanya. Jadi kalau katanya kepada Filipus, kalau kau ingin melihat Bapa, lihatlah aku, katanya. Kayak mana itu? Saya tidak tanya itu, yang saya tanya, yang satu kelihatan, yang satu tidak kelihatan. Ada berapa keberadaan? Satu di dalam Yesus. Yang mana keberadaan yang mana itu? Yang satu tidak kelihatan, yang satu kelihatan. Yang kita sudah pernah lihat, yaitu sebagai wujud manusia, karena sudah dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang satu kelihatan, yang satu tidak kelihatan. Coba baca Yohanes 5:37. Tapi di dalam Yesus. Dalil ya. Overloading. Dikatakan di situ, Bapa ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa, satu. Coba baca Yohanes 5:37. Itu beda. Yohanes 14 ayat 8. Yohanes 5 ayat 37 lagi, kau loncat-loncat. Ya udah, saya layani aja. Ya, Yohanes 5 ayat 37. Apa Loncat kalian berbicara tidak pakai dalil, kasih dalil dong. Iya saya baca Bang Tadi Loding, sabar Bang Loding. Silakan. Bang Loding sabar dikit. Bisa berebut bansos kalian ini. Bapa yang mengutus aku, dialah yang sebentar. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, terus ada berapa Kan tiga- keberadaan? Iya, ada berapa keberadaan yang saya tanya? Ada berapa keberadaan? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Ada dia, ada aku. Dia itu siapa? Aku itu siapa? Ada berapa keberadaan? secara fakta kita sebagai seorang Kristen mengetahui tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya kita disuruh dibaptis. Loh, Tuhan Yesus mengatakan ini ya, Matius 28.
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus waktu dibaptis pun, keberadaan Allah Bapa mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu pernyataan Allah Bapa bahwa anaknya yang tunggal itu dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Anak Allah itu adalah Allah. Sudah saya sampaikan tadi, jangan dulu berlebar. Dialah yang mengutus aku, dialah yang mengutus aku. Ada dia, ada aku. Ada berapa keberadaan itu? Fokus dong. Secara fakta sudah dibilang 3 di dalam 1. Una substantia tres in persona. Loh iya, Yesus mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya ada satu ketika kita menyatakan, ketika Allah Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya, Yohanes 1 ayat 18. Kamu, Robert, kamu tahu tidak yang saya tanya itu apa? Tahu lah, tahu. Coba Bang Kiko baca. Saya sudah jawab. Gini Bang Loding, kami menjawab secara keimanan Bang Loding. Tapi dalam kalimat Bang Loding mengamati ada 2 perihal memang. Tapi kami menjawabnya secara keimanan Bang. Wih, Jangan ada suaranya Bang. mute suaranya. Nazab kalau ding. Anda mau mengimani apa itu terserah Anda. Yang saya tanyakan ada berapa keberadaan menurut data yang kita Jadi baca gini, itu. Tentang kealahan kami itu bukan tentang berapa, tetapi tentang kebagaimanaan. Bukan tentang jumlah, tetapi kebagaimanaan Allah. Makanya kita mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau memang kalian nggak ngerti ya, memang itulah Allah yang hidup itu. Allah yang di luar nalar manusia nggak nyampe otak kau. Apalagi kau percaya kepada hal yang berbeda dengan kami. Tetapi kalau kami, itulah data kami. Kami disuruh untuk menyatakan itu sampai akhir zaman. Jadi kalau kau mau paksakan tentang Allahmu, ya jelas kita berbeda. Allahmu saja itu menyiapkan bidadari, kita tidak. Ya, itu prinsip dalam keimanan surga. Bagaimana Iya, Bang iya. Kiko? Mau versi barbar? Tergantung Bang Kiko sih ya. Robert, itu kami ya. Saya tidak menyerang. Ingat loh, saya menyatakan kebenaran bahwa dia menyiapkan bidadari, kita tidak loh. Itu fakta. Itu punya Tuhan yang berbeda. Jadi kalau kita menyatakan ya, hendaklah kamu katakan ya jika itu ya. Lah, kenapa tidak malu? Loh, justru itu namanya toleransi, Pak Kiko. Kalau kita bicara tentang perbedaan, ya itulah toleransi. Mereka dengan perbedaan dengan kita, ya jelas nyatakan berbeda. Jangan kita mau sama. Sudah? Silakan. Boleh Sebentar, gantian? Bang Loding sebentar aja, sebentar. Oke, silakan. Aku sebenarnya sudah lama ngikutin jejak beliau nih. Gini Bang Robert ya, saya menghormati Abang, saya tahu Abang pengacara. Siap. Abang udah cukup populer lah. Ini Bang Robert ya, saya menghormati Abang, sangat menghormati. Karena saya ingat masih ada video. Saya masih ada video Abang tuh gini. Mungkin saya lebih pintar dari nabimu. Masih ada videonya Bang. Maksudnya lebih kepada kita asik aja. Iya, itu Bang. Karena Gimana itu saya Bang teman Kiko? Bang, sesama Kristen masih ada video Abang di sini. Janganlah begitu Bang. Iya, saya akui. Sebentar. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Jangan dipotong-potong loading supaya nanti dibilang diplesetkan. Ingat, kalau dibilang saya lebih pintar dari seorang buta huruf, ya. Lo itu kenyataan lo. Lo iya. Kenapa tidak? Kalau saya dengan anak SD yang tidak tahu baca, ya saya lebih pintar dong. Bagaimana saya? Sekarang pertanyaannya, apakah nabimu buta huruf? Kau mau menyatakan buta huruf atau tidak, Lodi? Saya tanya kau. Sudah? Ya, silakan. Sudah gantiannya? Sabar dikit Bang Kenapa? Loding. Jangan dibuat. Sebentar, Pak. Sebentar. Supaya kita tanya ya. Kalau kau menyatakan nabimu buta huruf atau enggak? Iya. Jadi kalau kamu mau bernarasi begitu, kamu pakai data. Kan? Kamu kan sudah tahu, saya ini diskusi pakai data. Kan? Ya, Kalau saya buka Bukhari Yohanes 3. sama Petrus, oke sabar. Kalau saya buka bahwa Petrus sama Yohanes itu idiot, bagaimana?
Terima kamu. Kita nggak ngomong Sabar tentang dulu, Petrus, saya sabar. ngomong tentang nabimu. Iya, sabar Pak dulu. tadi Iya. ngomong sebentar. Iya, dengar dulu. Jawabannya ada di Pak situ. Kiko Nah, kan? bicara tentang saya mengatakan saya lebih pintar dari nabimu. Tadi ada kan? Bahkan saya itu dalam debat ya Pak ya. Bukan saya narasi liar ya. Benar kan Pak Kiko? Ya, Waktu masih Anda ada dengar. Ya, itu saya dalam debat kan. Jadi kalau boleh kalian Kristen-Kristen itu kalau melihat orang penghujat begitu dinasihati. Nanti kalau kita barbar, kasihan juga bagaimana hubungan pertemanan kita kan? Ya, dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengatakan bahwa Ummi, terus kalian memframing bahwa buta huruf. Saya tanya sama Bang Kiko dulu, Bang. Bang Kiko ketika waktu lahir itu Bang Kiko sudah bisa membaca atau tidak? Itu sebenarnya pertanyaan anak kecil, nggak perlu saya jawab ya Bang ya. Tapi gini, Tidak, di saya situ apa ya? jawabannya, di situ jawabannya. Di situ jawab saja. Ketika Bang Kiko baru lahir begitu, baru umur Bang Kiko itu sudah bisa membaca atau tidak? Tidak. Tidak bisa membaca. Kenapa Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa tidak bisa membaca? Udah, nggak usah bahas itu, Bang. Dengar dulu. Orang kasih luruskan bukan bahas. Begitu. Oh, ini kan agama kita luruskan. Agama kalian bukan luruskan, kalian bengkokkan. Begitu. Ya. Justru Dikatakan, ya. dengar. Dodi. Dengar dulu. Bang Grogi. Dikatakan bahwa dia tidak bisa membaca kitab-kitab yang terdahulu. Kan? Waktu dia mengangkat, bacalah. Apa yang mau dia baca? Dia tidak tahu apa-apa. Sebagaimana kita, ini akan analogi simpel. Kalian itu kan kita ini kan kalau baru belajar membaca. Anda tidak mungkin lahir langsung bisa membaca kan? Dia itu pengacara padahal ya. Kenapa seperti itu yang nggak sejuk ya? Bingung saya. Tidak tahu kenapa. Anda tanya sama dia. Kenapa Anda tidak tanya sama dia? Ya, Coba. tadi kan maka saya larang terlalu jauh dulu. Saya larang kan. Saya tegas orangnya. Saya nggak peduli mau pengacara mau apa. Saya berusaha menghormati siapapun. Dan saya masih ingat videonya. Tapi loh. kenapa Anda takut sama dia? Saya lihat tadi. Kalau saya takut ngapain saya bahas videonya? Ah, gini lagi. Ya sudah, kalau begitu silakan bahas juga. Saya mau lihat. Naikin dulu Anda punya Bang itu keberanian. naikkan. Nah, itu. Kenapa? Tuh. Ada apa? Santai dikit lah, Kenapa? Bang. Itu pernyataan saya. Bang Loh, itu Robert. pernyataan saya dalam sebentar. Itu pernyataan saya dalam debat. Ketika saya menyatakan itu, saya bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Ketika mereka bilang bahwa kita ini bingung dengan ajaran kita. Loh, ngapain saya ini bingung? Toh Ya saya memang bingung, pun kita buktikan. sebentar. Kan kita buktikan. Ketika saya menyatakan bahwa apa yang kau katakan itu kau bilang saya bingung. Saya tidak pernah bingung dengan ajaran saya. Saya jawab dari tadi, kau merasa bahwa harus mengikuti narasimu. Kau bilang Anda bahwa menjawab pakai data atau tidak? kau tadi, kau itu suruh kan saya. Dia Sebentar. begitu kan? Sebentar. Dengar, saya harus luruskan supaya Kiko tahu. Kalau Anda bertanya tentang bahasa Arab, waktu itu Anda bertanya kan, kemudian saya tidak tahu. Nabimu sendiri pun tidak bisa baca bahasa Arab karena nabimu buta huruf. Benar atau enggak? Kan? Sudah saya Loh, bilang coba, kan, Kiko kan? Coba kau buktikan. Kau buktikan nabimu bisa baca enggak? Kau suruh saya bacakan. Kau Ketika nabimu bisa baca enggak? Silakan. Sabar. Ketika saya buka Al-Quran, kamu bisa baca atau tidak? Tidak bisa baca Arab. Saya pun 99% tidak tahu. Oke. Sekarang nabimu Ketika bisa saya baca atau buka, enggak? sabar. Nabimu bisa baca atau enggak? Sabar kan, Bang Kiko. Bang Nggak bisa Robert. ini. Bang Robert. Sudah kejang dia. Tidak bisa ini. Gimana Bang Robert. Kiko? Bukan, permasalahannya dia suruh saya baca, tetapi ketika saya bilang saya tidak bisa baca, dia turunkan. Itu framing. Iya. Coba nabimu Iya, bisa dengar baca dulu, atau dengar enggak? dulu. Enggak bisa. Nah, kan? Enggak kan? Sebentar Bang Robert. Sabar dulu. Ayo Bang Loding sampaikan apa Bang? Nah, Bang Loding ngomong, ketika Bang saya buka, ketika saya buka Al-Quran, saya kasih baca Robert Lele, dia bisa baca atau tidak? Jujur, bisa baca atau tidak? Sama nabimu juga tidak bisa baca kok. Itu Nah, pernyataan kan? saya. Nah, kan? Loh, Ditanya. Kenapa kau Gimana, turunkan Bang Kiko? saya? Coba. Loh, kenapa kau turunkan Coba. saya ketika saya tidak bisa baca? Tapi turun. Kan turun. Coba begitu Bang seorang Loding, pengacara. turun naik. Kalau saya bilang sama kalian ya, kalau mau barbar, kutanya sama kalian berdua ya. Kutanya sama kalian berdua. Kalian yakin Yesus itu Tuhan atau bukan?
Sangat Saya nggak masuk situ. Yang saya yakin. tahu. Oke, sabar, Kan waktu itu kan- yakin kan? Sabar dulu, yakin kan? Yakin. Nah, yakin tidak kalau Tuhan punya lato-lato? yakin. Yakin. Berarti Tuhan kalian punya itu. Di Matius dikatakan Punya. anak laki-laki. Di Dia berarti Matius punya dikatakan Tuhan. anak Itu, laki-laki. iya, itu lato-lato Tuhan. Jangan mikir malu sih bang. Dikatakan anak laki-laki kok di Matius. Coba. Coba. Bernarasi gini loh bang. Di dalam diri kemanusiaannya benar-benar dia benar-benar manusia begitu bang. Jadi nggak usah Anak laki-laki dikatakan. Iya, nggak Anak perlu. laki-laki. Dikatakan Matius. Kalau seperti ini kan jadi apa ya? Jadi liar, nggak sejuk, apa ya? Liar sekali nih apa pembahasan jadi nggak mantap. Padahal beliau tuh pengacara loh, baik kok begitu ya bang Robert ya? Sudah, nanti orang tidak ada baru Bang Kiko begitu, ndak usah lah. Ndak usah, percuma juga nanti orang tidak ada baru. Nah ini, kubuktikan pakai data Bang Kiko ya. Kubuktikan pakai data, kalau mau begitu, kubuktikan pakai data ya. Kalau mau bernarasi itu seperti ini. Coba, Kisah Para Rasul 4 nomor 13 ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa kedua orang biasa yang tidak terpelajar. Di sini ada strong number. Kita buka yang tidak terpelajar. 62 nih kita buka. Yang tidak terpelajar ini kita buka. Nah, di sini dikatakan apa? Dikatakan apa yang tertulis ini? Ini tertulis. Tapi pernah enggak saya bawa sama Bang Kiko? Pernah tidak? Saya bawa ini tertulis buta huruf. Tidak terpelajar buta huruf. Yohanes sama Petrus buta huruf. Coba. Nih. Coba. Kalau saya ini data, saya tunjukkan data langsung. Buta huruf tidak terdidik. Saya langsung pakai data. Kan? Kalau dia tadi mana datanya? Dikatakan begitu mana datanya? Ini. Coba. Coba naikin lagi ya bang itu. Coba. Naikin lah bang loading. Sudah ndak usah lah. Saya tidak butuh apa di ruang saya itu. Saya sudah perjanjian kekal sama netizen, tidak ada lagi berikan waktu ruang waktu untuk penghujat. Tadi saya naikkan itu karena Bang Kiko karena Bang Kiko bilang kasih naik, Bang Kiko mau kasih nasihat dia, ternyata diam juga, takut dia sama pengacara. Biar saya kasih nasihat. Saya yang kasih nasihat dia. Apalah Susah saya takut. kalian, susah. Anda takut? Anda bagaimana tidak takut? Tadi Anda suruh kasih naik, begitu dia bilang sabar Kiko, langsung Anda terdiam. Waalaikumsalam Bunda. Bang Robing, tadi saya lihat Siap. siapa namanya si Robert. Saya pikir dia masih di sini. Ternyata menghujat ya. Gimana dia kok kayaknya desperate dia nggak bener tahu, kemana-mana kan? menghujat ya nggak boleh gitu. Ya diskusi aja baik-baik. Kenapa enggak? Iya, maunya saya itu kalau misalnya begini kan, seperti saya tadi kan Bunda. Misalnya kalau kita diskusi itu kita begini, Ya. coba Bang Kiko, saya mau tanya sama Bang Kiko begini atau sama Bang Mr. Botak. Saya mau tanya begini, saya buka datanya nih kan. Di Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa orang biasa yang tidak terpelajar. Di sini kan ada dia punya masih di data yang sama. Ada strong number tidak terpelajar, kita klik di sini kan dia keluar nih buta huruf kan. Nah begini baru pakai data. Silakan kalian menjelaskan apakah Petrus dan Yohanes buta huruf? Data. Pertanyaan, buta huruf tidak terdidik kan? Ini data. Baru kalian menjelaskan. Benar kan Bunda? Betul. Kita buka data, kita Jadi tampilkan jangan data. Kita kan saling toleransi ya, Bang Loding ya, toleransi, respect. Jadi kalau ngomong itu nggak boleh menghujat. Berdasarkan data aja tunjukkan tuh siapa nih namanya nih. Dua teman saudara kita Kristen ini. Iya, gitu Iya. aja. Kalau Loding salah, tolong dibantah. Selesai kan? Tapi Bang Lori nggak usah bilang-bilang saya takut. Saya nggak pernah
Gak pernah mundur orang-orang kayak gitu, Bang. Jadi abang cuma terlalu turunkan, jadi nggak ada kesempatan untuk kita. Bukan, Anda bilang biarkan dia berbicara, biarkan dia berbicara, dia menghujat, Anda diam saja. Bagaimana Anda ini? Baru Anda bilang kalau takut bilang takut saja. Ah, dari kemarin. Kalian masih bicara, jangan bicara semua loh tadi kan. Kalian bicara berdua, masa bicara bertiga? Kalau orang sudah menghujat itu dipotong. Begitu. Anda kan suruh kasih naik. Waalaikumsalam Bang Faruk. Siap. Oh, assalamualaikum. Iya. Sehat Bang Faruk. Oke, mana SMP-nya Bang Loding? Bagianku dia Bang Loding. Siap. Udah keluar. Sampai saya naik juga. Masih. Tuh. Oke. Tuh dong, jangan Kalau saya, turunin. Bang Loding, Saya ngomong dengan data. Ya. Gantian kita bicaranya. Ya, oke, sebentar. Saya bukain data. Pak, silakan. Ya. Ini ya, dalam Sahih Bukhari 3, ini besarkan saya supaya saya ajarkan kalian kalau kalian jangan baper. Kalau Muhammad ditanya terkait dengan dia bisa baca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Muhammad mengatakan apa? Aku tidak bisa membaca. Ini data. Bacalah, aku tidak bisa membaca. Apakah itu menghujat? Kutanya kalian. Kalau memang Muhammad buta huruf, ya katakan buta huruf. Ngapain kalian malu? Apakah itu menghujat? Lo tentu saja ini adalah data kok. Silakan. Oke. Sebenarnya dalam surah Al-Alaq itu teman-teman, makna Nabi Qori yang disampaikan, yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi tidak melihat tulisan. Karena Jibril mengatakan Iqra, sementara Nabi tidak melihat tulisan apapun. Gitu loh. Makna Nabi Qori, kalau kita membedah dalam pemahaman nausorotnya, aku tidak melihat tulisan. Tidak serta-merta aku tidak bisa membaca, tapi aku tidak melihat tulisan. Oke, nanti kalau kau mau membantah pemahamanku, kita kembali dalam original teksnya, gunakan disiplin ilmumu ketika memahami hadis itu dan juga memahami surah Al-Alaq tersebut. Tapi Bang Faruk bisa membuktikan Nabi kami, tadi kan kau bilang Nabi kami tidak bisa membaca Al-Quran. Bang Faruk bisa membuktikan berdasarkan dalil di dalam Al-Quran Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran. Kisah itu tertulis dalam surah Al-Jin. Ketika Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran, para jin mengerumuni Nabi Muhammad SAW, kagum dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Tertulis dimulai dari surah Al-Jin ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-10. Sekarang buktikan kalau Yesus tidak buta huruf dengan tunjuk satu data dalam Bible. Yesus pernah membaca Bible. Silakan. Kenapa ketika waktu kau ngomong bicara tentang hal sebentar, loh, saya mau bantah dulu. Jangan kau Bang, sabar dulu Bang. Bang Faruk sabar Bang, sabar. diam dulu. Faruk. Dia saya dengan disiplin dia belajar dulu Bang. Sampai ahli agama aja. Sampai ahli agama. Ini buang arah ini loh, Komal muslim Ya. Silakan, bantah aku dengan disiplin. Jadi jelas Tuhan Yesus tuh menulis di tanah. Ya, ahli Taurat saja mengatakan bahwa dia sangat cerdas. Sebentar. Dengarkan. Saya tunjukkan data dalam surah Al-Jin. Jangan kepanasan ini. Baca Quran. Tunjukkan data Yesus pernah membaca Bible. Kalau memang dia buta huruf. Saya lagi menjawab dulu ketika kau mengatakan bahwa berikan data kalau Yesus itu pernah baca Bible, kalau dia bukan buta huruf. Jangan buru-buru. Tenang, nanti saya jawab itu gampang. Jangan malu kalau punya Tuhan buta huruf. Bacalah. Sebentar. Ini bacalah. Ya. Muhammad menjawab, aku tidak bisa baca. Bukan aku tidak melihat huruf. Kau ini lebih pintar dari orang yang menerjemahkan. Ini adalah sumbernya. Jadi saya heran ketika tanya kepada Islam ini, kalian ini bingung ketika waktu ditanya apa yang dibacakan ini. Muhammad jelas-jelas mengatakan aku tidak bisa membaca. Kenapa yang lain mengatakan bahwa aku tidak melihat huruf? Mana yang lebih benar antara kau dengan orang yang menerjemahkan ayat Sahih Bukhari? Bukan ayat ini. Yang menerjemahkan Sahih Bukhari ayat 3 ini. Dia dengan jelas mengatakan,
Muhammad mengatakan, aku tidak bisa baca. Kalau dibilang bahwa menghafal atau melihat tulisan, itu baru kau mengatakan bahwa Muhammad tidak bisa melihat, bukan tidak bisa membaca. Loh, ini jelas yang dibaca di sini ikro. Ikro itu apa? Baca. Kenapa Ya, kau ikro itu tipu-tipu kata- umat? Ya, Ikro ikro itu itu kata baca. apa antara itu? Baca, Fi'il atau bahasa apa? Arabnya ikro. Ikro itu, kata ikro itu fiil, Ikro itu isim atau bacalah. Astaga, ikro, bacalah. Loh, makanya saya bilang. kau mau ajari orang yang menerjemahkan ini? Ini kayak lebih pinter daripada orang. Abangnya yang ngomong, gantian. Saya Boleh? tidak lebih pintar. Saya mengikuti Boleh? apa yang diterjemahkan oleh Abang yang namanya ngomong sekarang, Yayasan boleh? Darussalam Sampai kapan ini. kau ngomong? Gantian Silakan. bang. Mau sampai kapan Gantian, kau ngomong? Robert. Bang apa? Gantian. Silakan. Mana? Tunjukin data, Faruk. Bukan ngomong-ngomong Saya aja. makanya kamu diam. Mana Bang Robert. datanya? Bang Robert. Gantian. Gantian bang Robert. Gantian. Gantian. Oke, udah boleh saya ngomong? Oke. Saya sudah tunjukkan Silakan, data Bang. di dalam surah Al-Jin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Saya sudah jawab tantangan dia, jawab pertanyaan dia ketika dia memframing dan memfitnah Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca Al-Quran dengan surah Al-Jin ayat 1 sampai dengan 10. Oke? Nah, tadi saya bilang, kalau kau mau bantah aku penjelasanku, ya berdasarkan hadis tersebut, kan gitu. Kau bantah aku dengan disiplin ilmu. Iqra itu bukan bacaan. Karena kata iqra itu bukan isim, tapi fiil amr, fiil perintah. Kalau fiil perintah itu tidak mengikat tentang benda atau tidak mengikat tentang kepada benda atau kepada sifat ataupun objek, tapi itu perintah. Nah, karena berupa perintah tanpa benda, maka Nabi mengatakan ma'ana biqori. Bisa dipahami, aku tidak melihat tulisan, aku tidak bisa membaca tulisan, karena memang Jibril alaihissalam tidak menunjukkan sebuah tulisan pada masa itu. Sekarang, kalau kau membantah Tamu, mana? Dengar Lu dulu. mana ketika dia bilang Dengar dulu. Ada minimal ada pembanding. Dimit dulu dia Bang Loding. Dimit aja dulu, Bentar Bang Loding. dong. Kenapa kau buru-buru? Faruk tambahan sedikit aja. Sebentar. Dia ini baca secara harfiah. Kita nih mempelajari Al-Quran itu harus tahu pertama bahasa Arab, Nahwu, Shorof, sama 15 ilmu. Kita sendiri nggak bisa. Tiba-tiba nih Oten yang nggak ngerti apa-apa, terus bisa baca begitu, nggak begitu. Robert, lo dengerin dulu nih. Oh, udah turun, bagus lah. Saya berikan analogi sama si Kiko. Kiko baca. Apa kau bisa membaca? Baca apa bang? Kiko. Nah, itu dia. Makanya jawabannya dalam bahasa Arab, ma'ana biqori. Tepuk tangannya Bang Loding. Pinter. Karena aku tidak menunjukkan tulisan. Begitulah kaidah dalam bahasa Arab. Makanya benarlah kata Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 8. Nih. Dalam surah Al-Hajj ayat 8. Sementara pertanyaan saya kepada si MP nggak dijawab sama dia. Di mana datanya Yesus pernah membaca Bible? Buktikan kalau dia bukan buta huruf. Dia nggak bisa menjawab kan? Al-Hajj ayat 8. Beginilah karakteristik Kristen seperti si MP modelnya. Dia berbantah-bantahan dengan kebodohan nih. Apa kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 8? Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Bengak kan? Tanpa ilmu pengetahuan dia kan? Tanpa ilmu pengetahuan, dengan kebodohan dia membantah. Semakin mempermalu kekristenan karena dia membantah ilmu dengan kebodohan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab ataupun wahyu yang bercahaya. Tidak ada wahyu yang diturunkan kepada Kristen. Tetapi Kristen membantah Islam ya dengan kebenciannya, dengan kemarahannya, dengan kedengkiannya. Makanya Ummi
gelar ummi yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW tidak pernah dijadikan oleh orang-orang Yahudi, tak pernah dijadikan oleh orang-orang Yahudi, barakallahu fikum abangku, tak pernah dijadikan orang-orang Yahudi, tidak pernah dijadikan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya sebagai olok-olokan untuk Nabi Muhammad SAW. Karena sementara Abu Jahal, Abu Lahab mengerti kaidah bahasa Arab, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan ma'an Nabi Qori, bisa dipahami, aku nggak bisa baca. Nggak bisa, kenapa nggak bisa dibaca di situ? Karena aku tidak melihat tulisan. Kita sudah memberikan contohnya tadi. Lalu muncullah orang-orang di zaman sekarang yang membenarkan surah Al-Hajj ayat 8, ya, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan kebodohannya. Makanya dia hanya bisa berpolemik, gitu loh, bertanya tanpa bisa menjelaskan. Kenapa saya naik di sini? Lisan dari si MP mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca Quran. Saya sudah berikan data dalam surah Al-Jin. Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, lalu jin mengerumuni dia, mendengarkan bacaannya yang luar biasa. Wajar dong kalau saya milih. Kasih datanya. Di mana Yesus pernah membaca Bible atau membaca sebuah tulisan termasuk Taurat? Di mana datanya? Kalau memang tidak bisa menunjukkan datanya berdasarkan Bible, boleh aku ini berasumsi, berpemikiran kalau ternyata Yesus itu buta huruf. Saya bukan tidak Bang Kiko, kalau orang berbicara jangan dulu potong. Masuknya ranah hujatan si MP tadi, dia menyetarakan dirinya dengan Nabi. Dia menyatakan dirinya lebih daripada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Itu hujatan. Kalau Bang Faruk tadi mengatakan aku lebih hebat dari Tuhanmu, aku lebih hebat dari ini, itu masuk ke dalam hujatan. Tapi kami tidak pernah bernarasi seperti itu. Karena apa? Kami tahu prosedur hukum dalam berdialektika. Tak boleh kita merendahkan, tak boleh kita menghina sesembahan yang lain. Dan diperintahkan di dalam Al-Quran, nggak boleh menghina sesembahan orang lain dengan mengatakan aku lebih pintar daripada Tuhanmu, aku lebih hebat daripada Tuhanmu. Itu penghinaan. Sama dengan narasi dia mengatakan tadi, itu penghinaan. Sudah masuk ke dalam delik hukum. Apa yang mau kita tunjukkan di sini? Kebencianmu, kedengkianmu, kemarahanmu yang kau narasikan dalam bentuk kebodohanmu. Nggak akan bisa kalian bantah. Islam itu nggak akan bisa. Karena apa? Karena kalian tidak punya apapun. Kalian tidak punya kitab wahyu, kalian tidak punya nabi, dan kalian tidak punya Tuhan. Ya, sebenarnya yang boleh berdiskusi kepada kami umat Islam itu hanya orang-orang yang pernah diturunkan ke kitab kepadanya, yaitu ahlul kitab. Seperti orang-orang Yahudi. Teman-teman sudah saksikan tadi teman-temannya, dia tidak bisa memberikan dasar, tidak bisa menyampaikan, membantah kita berdasarkan disiplin ilmu, tapi dia berupaya berpolemik dengan terjemahan. Sementara kami memahami dan tidak habis bukan dengan terjemahan. Silakan Bunda atau Bang Loding, silakan. Bang Loding, ini teman-teman saya mau ngasih tahu, saya nggak perlu dikasih gift, kasih aja ke host atau ke Bang Faruk. Saya cukup di follow aja, saya udah senang banget. Karena saya juga ya bakal... teman-teman dibantu follow ya, dibantu follow Bang Faruk, Bang Juma. Terima kasih banyak. Silakan Bang Faruk. Ya dibantu follow teman-teman, dibantu follow Bang Faruk sama Bang Juma teman-teman, Bang Faruk sama Bunda Mila teman-temannya. Kalau Kiko ini 50-50 dulu. Tadi dia kasih naik ulang, baru MP bilang begitu dia diam saja. Berarti memang betul ular beludak. Coba kalau saya bilang saya lebih hebat daripada Yesus, Anda bagaimana perasaan? Iya, betul. Makanya kalau takut jangan naik. Jangan suruh kasih naik baru kamu bilang, dengar dulu dia jelaskan. Ketika orang sudah berbicara bahwa dia lebih hebat daripada Nabi, itu sudah penghujatan. Tapi Anda diam-diam. Karena Anda pengacara. Pengacara apa dia? Iya, betul. Ini Bang Loding ya, izin saya tambah dulu sedikit Bunda. Siap, ya. masuk Bang Faruk. Buat si MP, kalau kau belum puas dengan tema ini, kita buktikan Yesus versus Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW versus Yesus. Yesus ya, Yesus dalam konteks bukan Nabi Isa alaihissalam. Karena kami para nabi tidak boleh membanding-bandingkan. Dia gitu Bunda. Aku waktunya Dinda MP kita PK lagi. Oke?
biar ku bantai lagi kau, ku permalukan lagi kau, sebagaimana kemarin aku mempermalukan kau dengan si Agatha. Gimana Bunda? Bang Faruk, nggak usah ke CMP. Ini badan internasional yang diakui dunia, itu mengakui Nabi Muhammad itu ditaruh nomor 1. Kenapa nggak Yesus ditaruh nomor 1 di dalam buku itu? Karena memang Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Orang yang anas itu bahasa Arabnya kemarin disebut. Yesus tuh nggak ada sampai sekarang ini. Apa yang sudah dia perbuat? Orang-orang di seputarnya aja itu nggak ada yang mengakui Yesus itu, ya kan? 3 tahun doang. Apa perbuatannya? Saya ke sana, ke Yerusalem, itu nggak ada. Boro-boro pakunya, apapun yang menyatakan bahwa jadi kayak dongeng aja nih. Nah, saya terus terang aja, kayak dongeng aja, nggak ada yang kita bisa lihat bahwa Yesus itu eksis. Nah, apa itu eksis? Bahwa Yesus itu nyata, nggak ada. Itu aja yang saya nyatakan. Cari. Ya ini Bang, ada Bang Nandar di sini. Izin Bang loadingnya, aku cuma mau baktikan itu tadi. Makasih banyak Bang loadingnya Bang Nandar. Siap. Bunda Siap, Mila. makasih banyak Bang Faruk ya. Ya, Makasih banyak Bang Faruk. Bunda Mila. Ya, makasih banyak. Ya, teman-teman di bawah Assalamualaikum, Bang Nandar. Ya. Jazakallah khair. Begitu ya Bang Faruk, MP. makasih Bang Faruk ya. Ya Babangku, atur waktunya. Kalau kau mau dengan tema itu, ayo atur waktunya. Tapi hati-hati ya. Kalau kau menghujat, aku tidak akan membalas menghujat, tapi aku bisa memberikan narasi-narasi dalam bentuk sarkas yang bisa melukai hati para penontonmu. Kalau kita lomba-lomba menyakiti hati, aku juga bisa melakukan framing-framingan seperti itu, roastingan-roastingan seperti itu. Tapi aku tidak akan menyampaikan seperti bagaimana aku dengan brutalnya menyampaikan. Ya, oke. Kalau ada salah kata Bang, mohon maaf ya, Bang Ludi, buat teman-teman yang lain, Bang Nandar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi itu Bunda Mila, dia ini di sebelah ini yang bilang kasih naik, begitu kasih naik dia diam saja. Memang ulah berduda betul dia. Betul sekali Kang Nandar. CMP itu kadang-kadang cuma ngomong doang berdasarkan hadis 1 yang dia nyatakan secara harfiah. Terus dia berani ngomong sama kalian karena dianggap kita tuh. Begitu masuk ke orang yang ahlinya, mulutnya diam langsung karena nggak bisa bantah lagi. Itu Bang Kiko dengar baik-baik. Kami orang Islam ini kami orang Islam itu bagaikan satu tubuh. Jadi kalau saya membiarkan penghujat bernarasi liar di tempat saya, maka yang marah bukan cuma Anda ini, semua netizen saya, bahkan Bunda Mila sama Kang Nandar, Kang Faruk bisa marah sama saya. iya. Begitu. Pasti. Tapi Anda apa? Beda sama kalian. Begitu Nabi Luga ngaku Nabi, kalian biarkan. Kalian download pula TikTok dia kan? Kalian tidak proses. Kalau di Islam ada yang mengaku jadi Nabi, 1 kali 24 jam, sudah langsung begini itu. Langsung ditangkap itu. Karena itu persatuan kita dalam agama. Karena kita orang Islam itu rela mati demi agama Allah. Kalau kalian, Tuhan yang kalian kasih mati. Benar kan, Kang Nandar? Iya. Tuh. Aku tadi lagi live Dia yang katanya. suruh kasih naik tadi. Oh, soalnya Kenapa, aku Kang? lagi live disuruh pindah, Bang. Itu Bang Loading lagi dikeroyok. Kataku keroyok sama siapa gitu. Emang dikeroyok? Enggak. Tadi naik semua Iya, mereka, Bun. si Mr. Botak dari Wanes, naik pula si Deborah, naik pula si MP. Oh. Saya turunkan MP ini, si Ural Beluda ini, sebelah bilang kasih naik biar saya yang urus. Begitu dikasih naik, dia diam saja. Sabar dulu Loading, sabar dulu. Tidak boleh. Ketika Anda baik-baik begini, naiklah Muslim yang hujat Anda, maka saya berhak untuk menurunkan dia. Karena kami itu ketika kalian tunjukkan kalian punya kesopan, maka kami akan lebih baik daripada kalian. Karena kami diperintahkan fastaul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Masya Allah. Masih Bun. Paham? Barakallah. Sama-sama. Penting sehat-sehat semua kita. Dia buat wajah seperti Semoga tidak sehat juga, bersalah. Lihat. Saya turun Lihat dulu Bunda Bang sama Luding, Kang saya Nandar. akan Dia nyaman buat wajah sama seperti- omonganmu. Nah kan? Bang Luding, saya turun dulu ya. Maaf semua. Siap. Nah kan kabur dia kan? Kabur dia kan? Tidak tanggung jawab kan? Tidak tanggung jawab kan? Bukan, kenapa dia? dengar dulu Tidak Bang tanggung Luding. jawab, kan? Tahu nggak ngormatin saya kalau tadi saya diam aja kan. Saya justru Silakan saya Anda bernarasi. Dengar dulu Wih, Nih Saya Kiko. Justru saya tadi memulai Bakar rumah. mulut sebentar dulu. Mulut Anda dulu bilang kalau Anda lebih pintar dari Nabi Muhammad.
pertanggungjawabkan. Sekarang saya bilang, malah Bang Loding ngerendahin saya di sini. Bagaimana sih? Saya yang menuntut pertanggungjawaban dia tadi. Tapi belum sempat Kalau ngomong. ada orang sudah mengatakan, bahwa saya lebih hebat dari Nabi Muhammad, itu sudah hujatan, tidak perlu membuktikan lagi. Apa yang dia hebat? Pengacara saja tidak laku. Iya, kalian berdua Apa yang nggak mau dibuktikan dia. lagi? Maksudnya kan, kalau saya takut ya, ngapain saya mulai tadi? Sebentar Bang Robert, dengarkan dulu. Saya bilang, dulu Anda bernarasi, masih ada videonya. Apakah benar Anda lebih pintar dari Nabi Muhammad? Saya katakan, Anda berkata demikian. Kan itu saya mulai tadi kan. Nah, Kalau sudah ada orang mengatakan bahwa saya lebih pintar dari Nabi Muhammad, itu sudah hujatan. Itu sudah hujatan. Itu sudah hujatan. Iya, Ketika saya iya. mengatakan saya lebih hebat daripada Yesus. Coba. Itu hujatan bagi kalian. Cuma kalian kan tidak menghargai Tuhan. Maka kalian anggap dia lucuan. Gitu. Baru ini lagi si botak ini, orang lagi ngomong ngerocos saja. Bukan, aku Dia mau ini bela, kan, mau bela dia- kalian, masa nggak dikasih? Ya. maka jangan, saya bilang sama Bang Loding, jangan naikin sampah yang bikin rusak di sini. Memang salah Oke, ente baik, juga. siap. Salah ente juga. Katanya saya Tadi takut, kan saya yang mulai. turunkan. Tadi Iya. kan saya turunkan. Siapa yang suruh kasih naik? Saya. Bang Botak Saya- saksi. Nah itu. Iya. Sudah. Kalau aduh, Silakan Bang Botak diskusi dengan baik-baik. Ini Kang Nandar ini, beliau ini ahli bahasa Ibrani Yunani. Kalau tidak tahu kita belajar. Kalau tidak tahu, saya lebih suka itu. Kang, saya selalu bilang sama mereka kan. Bunda Mila, Saya selalu bilang sama mereka. Sabar dulu Bang Kiko. Maaf Bang Nandar ya, sama Bunda Mila. Saya kesal sama, walaupun saya nggak tahu. Masih ingat videonya. Saya lebih pintar dari nabimu. Itu kan karena saya ingat dia ngomong seperti itu. Tadi sebenarnya nggak ada pembahasan ke sini. Cuma nggak boleh lah seperti itu kan. Tapi Bang Loding kompor-komporin nggak. Takut. Apa yang ditakutin? Sekali hidup sekali metong. Nggak ada dua kali hidup dua kali metong. Saya nggak pernah saya nggak pernah terima orang-orang kayak gitu, nggak terima, jujur aja. Bukan sosok pengen apa di sini, nggak terima yang kayak gitu-gitu. Mau saya itu Kang Nandar, kalau mereka ini tidak tahu, belajar dari kita kan. Nah, mereka pikir kita ini menafsirkan kitab mereka, padahal kita membaca yang tertulis. Kebetulan Kang Nandar ini dia belajar original teks, jadi dia tahu, oh ini salah terjemahan, ini tidak salah terjemahan. Ketika kami orang Islam menyampaikan seperti itu, kenapa kalian tidak mau percaya? Padahal yang kami sampaikan itu kebenaran. Ketika ada pendeta yang menyampaikan sebagaimana Kang Nandar sampaikan yaitu kebenaran, langsung ditanya, kamu gereja mana? Bukan hari ini saya otak saya jadi nggak sejuk gara-gara omonganmu Bang Loding. Bela-belain apa bela-belain? Ngapain saya buka pembicaraan kalau saya bela-belain orang? Orang saya Makanya nuntut belajar dari pengalaman. Mulai dari sekarang belajar dari pengalaman. Ketika ada orang mengatakan bahwa saya lebih hebat dari Nabi Muhammad, itu sudah hujatan, tidak perlu mau membuktikan apa yang mau dia buktikan. Bisa ndak hafal 30 juz. Cuma modal terjemahan, itu pun terjemahan yang salah lagi. Iya, ketika orang berbicara sampai 3 orang, nggak ada lagi kedengaran apa dibahas bahasa apa, tentang apa, urusan apa, nggak kedengaran, semua congor yang berjalan kan, nggak kedengaran apapun. Bang Loding bicara, si Robert bicara, abang ini tadi bicara. Coba. Itu. Coba kita kembali tadi ke Mr. Botak tadi. 1 Timotius 6 nomor 16 itu Kang Nandar Mr. Botak bilang mengatakan itu merujuk kepada Yesus Kristus. Padahal Yesus terlihat. Ya, jawab Bang Nandar, jawab dulu. Jawab apa? Itu yang Dia bilang di 1 Timotius 6 nomor 16 itu merujuk kepada Yesus Kristus. Bukan. Mana ada lagi bahas-bahas kitab udah marah-marah semua, nggak ada lagi, udah kita rungkat aja semua, udah marah-marah nggak ada Coba lagi. Anda diam dulu, biarkan mereka diskusi dulu di bawah. Iya, Emang kan? kenapa ini? Jualan tidak Gini, laku Apa tadi. Kiko marah ini? Kiko, kalau salah ya dalam hati, walaupun nggak mau ngakui, saya tahu laki-laki kadang-kadang gengsi. Oh iya ya, gue Iya, betul, kesalahan. betul. Nah, tapi kalau enggak ya rilis aja dulu. Kita tetap diskusi. Masa udah berteman begini gara-gara satu kata terus ngambek? Jangan nangis lah. Saya udah kasih donat tadi. Donat, Ketawa dulu donat. gitu. Le, ketawa dulu Le. Aduh, ketawa aja Le. Bukan, Iya, diam gini aja. loh, gini loh.
Bang Nurdin itu sedang melakukan perjalanan. Diterimalah tamu yang kayak tadi tuh, bikin rusak otak saya tuh. Rusak. Ngapain naikin tadi yang kayak gitu tadi kan? Rusak semua kan? Pikiran kita terganggu, hati pun rusak, semua rusak. Tambah lagi abang botak ini tadi bikin apalah ini, bertiga ngomong, supaya dengarnya. Aku tidur laku Bang Nurdin. Salam lama sama Bunda ya. Tidak, belajar dulu. Nandar, itu bisa baca nggak kamu tulisannya? Itu bahasa Ibrani kan? Mana Bun? Gak kelihatan. Nggak kelihatan. Coba dibesarin. Alhamdulillah Bang Nandar. Iya. Coba. Loading, coba besarin dulu sebentar. Saya mau nunjukin. Sabar. Ya. Nah. Oh, ini Ibrani Paku Bun. Maksudnya? Ibrani Paleo Hebrew itu. Ada Hebrew. artinya? Kalau Paleo Hebrew saya belum bisa. Itu Paleo Hebrew itu Ibrani klasik. Kalau yang saya pelajari Ibrani seperti ini, Bun. Ini restoran saya makan kemarin, tapi yang punya Yamani. Nah, kalau yang saya pelajari dan orang-orang Yahudi pelajari sekarang yang seperti ini. Coba Bang Loading izinkan aku digedein sekarang. Siap. Beda ya ternyata ya. Ini Beda. Ibrani baru kali ya? Hebrew yang baru kali ya? Enggak, itu Paleo Hebrew, itu Ibrani zaman bahula itu. Kalau Ibrani yang saya pelajari Ibrani yang seperti ini. Nah ini Brit Hadasah nih. Habrit Hadasah. Beda Bun, tuh. Ini baru Ibrani. Nah, seperti ini. Beda banget ya? Ya coba aja lihat beda itu. Kalau ini Ibrani modernit, itu Paleo Hebrew, Paku itu. Iya beda Bunda. Iya. Kalau Paleo Hebrew saya belum belajar. Bahasa Yesus. Itu bahasanya Nabi Musa itu. Jadi Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa seperti itu. Kalau ini Ibrani modernit, Ibrani modern ini. Saya mau tanya ini. Nah, itu Ibrani itu tuh mah Ibrani apa? Paleo Hebrew. Iya. Kalau itu mah belum bisa saya. Nggak pernah belajar. Mungkin nggak ada lagi juga. Iya, nggak ada lagi karena itu naskah kuno itu. Maksudnya Ibrani kuno. Dia taruh sini Ibrani kuno ya. Bahasa Arab disandingkan. Jadi ini Yamani restoran internasional lah. Semua orang makan di situ. Jadi kita kalau di sini tuh harus respect sama yang lain lah. Entah itu agamanya apa, tapi yang penting kan halal. Waktu makan kita lihat itu halal di situ. Iya. Oke. Iya. Lanjut. Oke, Bang Loading makasih. Kecilin aja sekarang. Mas tadi kan cuma nunjukin. Siap. Ini kita eksekusi si botak ini. Bagaimana tadi kan dia mengatakan 1 Timotius 6 nomor 16 dia mengatakan itu merujuk kepada Yesus. Coba. Mandar lu. Hah? Kenapa? Otak. Ketawa lu. Udah kemarin bubuk tuh ke Nggak ngomong komentar. aja. Siapa? Bang Loading, ini yang 11.000 Ya, nih open semua ya? Kok kayaknya cuma 1.000 yang follow saya. Ini 11.000 pasti open semua. Ya teman-teman, Ya, dibantu teman-teman, follow Bunda Mila teman-temannya. Saya mau Bunda Mila ini kedekin salah 100.000. satu pendukung Amerika seluruh para ini apologet juga. Betul Bang Loading. Kalau dia 100.000, kalau saya dapat informasi dari TikTok, itu algoritmanya itu bisa kemana-mana. Jadi kalau saya bikin sesuatu itu nggak cuma Indonesia aja. Indonesia ini kan sudah banyak kalian kan yang go public. Tapi ke luar negeri ini jarang. Apalagi ini coming up ada acara-acara mengenai Kristen Islam berdakwah gitu. Itu belum promosiin. Ya teman-teman, bukunya. kencangkan follow Bunda Mila, follow semua yang di atas. Ya, follow Kanandar. Yang belum follow saya juga di follow teman-temannya. Follow semua teman-teman. Kalau kalian sayang satu sama Bang Loading, sayang sama Bang Loading, mau saya kasih gift lagi, saya harus tembus 100.000 nih hari ini. Ayo Bang Loading. Ya, siap teman-teman, di follow Bunda Mila teman-teman. Ya, beliau juga ini salah satu sport saya sama Kang Nandar juga teman-temannya. Gitu. Kita lempar lagi. Bang Loading lempar paus yang di kota itu loh Bun, yang bunyi ngaung gitu. Tadi pesawat, sayang, mendingan saya kasih uang cash kalau kayak gitu mah. Iya, transfer aja Bun. 1,5 juta lebih kalau nggak salah. 2 juta Bun, 2 juta Bun. 2 juta ya? Itu dia 2 juta kasih ke TikTok, ngapain? TikTok Iya, yang ini transfer aja. Tadi kan pesawat 5.000. Terus siapa tadi satu lagi Bang Faruk
Ya 10.000 lah hari ini. Kan $100 udah itu. Oh, betul. 1,6 1,7. Apalagi sekarang Bang Pantas. Faruk lagi berjuang di jalan Allah, Bun. Beliau mau diskusi dengan Pak Budi Asali. Mudah-mudahan Pak Budi Asali di masa tuanya menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Asbab Bang Loding. Karena beliau mau ke Surabaya ini. Ya, Bang ya. Sekarang di mana, Bang? Iya. Sekarang iya, saya lagi ini- di apa? Belum ya, tapi belum kan awal bulan ya. Iya, tanggal 23 ini kan saya besok ketemu sama Viro di Manado. Posisi saya kan di Bitung kan. Iya. Besok tadi sudah Pak Pendeta Yunus sebelum berangkat sudah telepon bilang iya sampai sini 10 kali saya telepon dia nggak angkat nih. Tapi sendiri aja. Sendiri saya. Sendiri ya. Hmm. Ya, Nanti sama Papi Gembala kan ketemu di Jakarta kan. Jadi Papi Gembala dari Palopo langsung ke Jakarta. Masya Saya dari Allah. Berarti Gorontalo baru langsung ke Jakarta. sama Budi Asal ini di Jakarta apa Surabaya? Surabaya, di Surabaya. Tapi kita ke Jakarta dulu kan. Dari Jakarta baru kita ke Surabaya gitu. Sama si Papi. Ya gampang Ya. lah, nanti dilihat total yang sudah dikumpulkan berapa. Kan saya bagian terakhirnya aja nanti nambahin. Siap, Bunda. Karena di Jakarta saya ketemu sama ini nih si ular beludak satu nih, Bang Kiko nih. Sama ada kawan juga kan. Tadi saya di perjalanan, Kang. Tadi di perjalanan ada yang DM saya. Ada kawan di Jakarta. Dia punya kawan itu Kristen. Kristen Protestan. Nah, dia mau masuk Islam, tetapi dia butuh pencerahan dulu. Begitu. Dia mau butuh pencerahan. Makanya saya bilang ya sudah. Sebenarnya saya ini tidak mau nginep di penginapan. Lebih enak kan saya cari masjid terdekat, ada jemaah tablik, saya kumpul sama mereka kan, itikaf biar malam kita bisa buat amal kan. Cuma karena tadi dia datang ke sini, dia DM saya bilang malam ini dia mau naik kan, biar kita kasih pencerahan. Makanya saya live begitu. Kalau tidak tadi saya di tempat itu dekat markas jamaah tabligh di sini kan. Kalau di masjid kan enak. Kita bangun tengah malam bisa buat amal kan. Iya, ada yang bilang saya kawal di di Surabaya. Boleh. Nanti kan di live kan, dan beberapa hari sebelum Bang Loding sama si Papi pergi, itu nanti tetap perjalanan itu kita bikin PT ya, Bang Loding ya, kita bikin PT. Terus buat si Pram Supadi, turunkan Bunda Mila Pansos. Kau mau juga saya kasih singa? Jangan begitulah. Kalau nggak suka diam aja di bawah. Jangan, boleh. Jangan begitu, dosa kau sama saya. Saya kan nggak pernah bikin masalah sama kalian kok. Kalian ngomongnya begitu, ya kan? Jangan teman-teman. Bunda Mila ini salah satu juga penongka kita loh. Kalian tidak tahu bagaimana beliau di belakang itu dengan kita teman-teman. Begitu. Iya. Ya. Kontribusi Jangan. dakwahnya luar biasa, Pak. Kalau begini, kalau kita orang Islam itu, kalau kita marah sama seseorang itu jangan kita tunjukkan di publik, begitu. Karena kita harus berbeda dengan Oten. Kalau Oten beda, sampai cerai pun curhat di TikTok kan? Nah kan? Kalau itu Oten, saya lajang. nggak boleh. Tiap hari loh. KTP saya lajang loh. Grup herder sama grup Indonesia ini perang terus ini. Saya kadang-kadang buka tiba-tiba mereka karena saking banyaknya ini. Pusing juga saya lihatnya. Iya kan? Iya. Itu dia. Iyalah, insya Allah berjalan lancar dah. Mudah-mudahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Loding. Waalaikumsalam, Bang Pak Imam. Bunda Mila. Siap. Iya. Kapan jadi ke Jakartanya? Nah, Ini saya sudah jalan nih, sudah di Bitung sekarang. Oh, udah jalan. Sampai Jakarta kapan? Udah. Jakarta itu kan saya di sini masih ketemu sama jalan Viro bawah, dulu, bukannya Viro sama terbang ya? Jendriko sama Loding. Pendeta Yunus. bukan Ya. terbang ya, jalan bawah ya, jalan kereta gitu. Iya. Tidak, saya kan tadi saya naik pesawat dari Ternate ke Manado. Gitu. Ini disponsorin grup Congor Ternate ke ya. Manado, nanti dari Manado ke Gorontalo naik mobil. Bener nggak Bang Loding? Ini disponsori sama grup Congor ya. Oke, Iya. pribadi nggak di bawah naungan yang lain-lain. Udah sendiri Bang Loding, Papi Gembala, sama Bang Galbo. Nah, saya juga nggak Noi. Insya Allah ya.
Jangan sampai Iya. seperti terjadi sama Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad dipersekusi sama Oten. Saya juga marah itu. Mudah-mudahan nggak tahu Iya. ya. Yang Sampai Kutai masuk udah, yang Kutai ya, tapi tetap jalan. Iya, tapi mobilnya diinjak-injak sama Oten. Ditangkap Siapa aja. yang injak? Gue yang jemput loading, gue yang jemput, gak ada yang Ya, injak, jaga Bang beres Loding. semua. Karena Bang Loding nih asetnya kan. Tiga viewer terbanyak itu kan Bang Loding. Kayaknya perlu tuh loading ini didiskusikan, paling enggak 2 aparat lah yang kita. Gak ada Mas saya di Bun. sini. Ada saya, aman. Emang ketemu Bang sama Loding. si Kiko. Nanti Sama nanti. Oh. Iya, di Jakarta Saya kan jemput Bang Kiko Bunda yang Mila, jemput saya saya jemput. kemarin. Dia Beres yang jemput semua. saya. Tapi Wah. dia sudah bilang sama istrinya abangku bintang belikan 3, sianida. abangku bintang 3, nggak usah ragu-ragu kalian. Aman. Bang Kiko itu kan di Jakarta Ya, Pak Selatan. Imam. Aku di Jakarta Selatan juga. Nanti kabarin Di juga. mana selatannya? Aku di Kebayoran, Bang. Kebayoran. Oh, dekat berarti sama saya. Bayoran. Bang Kiko di mana? Mana sih? Saya di Bintaro, Bang. Bintaro saya. Oh ya. Masjid yang dituju Jadi Bang Loding, Bunda saya Mila. tahu tempat. Ya. Jadi Bunda Mila, Bang Kiko bilang dia jemput saya nanti Pak Imam. Nanti dia jemput saya di Saya yang bandara. jemput, Tapi saya saya jemput. dengar waktu itu dia lupa mute. Dia bilang kalau kita jemput loading kamu beli kopi siani. Oh, ampun Bang Loding, Bang Bang, Loding. dia nama juga Oten kan, bukan kita bersuujon sama Kiko bukan ya. Tapi kan kita Bang harus Nana nggak boleh waspada. gitu. Lo Jangan enggak, samain kita orang, harus Bang. waspada. Harus saya yang jemput dia. Bang Loding harus saya yang jemput. Saya mau lempar dia ke got. Serem kali. Ya, Dia- bercanda, dia udah tahu. Saya bilang begini Bang, saya nginap saja di masjid. Kalau di sana kan mungkin di masjid Kebun Jeruk di Jamis. Dia bilang tidak, kamu harus nginap di rumah saya. Masalahnya rumahnya ada salib. Tiba-tiba ndak tahu saya nginap, tiba-tiba salib jatuh kan. Nanti dituduh gimana saya itu? lagi yang kasih jatuh. Nah itu yang saya takut. Jangan Bang, Itu. nggak apa-apa Bang. Niat baik Bang Kiko kita terima, tapi janganlah Bang kita lebih yang ini aja. Kita kan ini harus ini juga waspada, bukan mencurigai ya. Mending Oh, abang-abang Bang yang Nandar, muslim aja. temen saya Bang Nandar. Di rumah saya juga boleh. Ya udah saya antar ke rumah Siapa Bang Imam? Abang Imam. Kalau Boleh, misalnya aku di ada yang Kebayoran. muslim sih nggak apa-apa Bang Kiko ikut. Tapi kalau Bang Kiko aja jangan Bang. Aku bukan curiga ya, tapi kita harus waspada. Sedia payung sebelum Bang hujan. Nandar parah bikin kacau persoalan ini Parah sih Bang Nandar. Abangku bintang 2 loh Bang, nggak main-main Biar saya. seru. Biar seru, jangan nanti kau botak pula kayak si botak ini, banyak-banyak marah begitu. Enggak, Bang Santai Nandar aja. datang jadi rusak ini cita-cita perjalanan. Gimana Enggak ini? bercanda itu, Bang Nandar itu bercanda. Dia juga lagi stres soalnya. Saya tahu itu. Pusing ya, dia. Jangan gitulah Bang Nandar, nggak boleh gitulah. Aku positif banget loh. Aku sih keserahkan ke Bang Loding aja baiknya gimana kan, beliau kan lebih tahu Kiko Iya daripada jadi saya. gerak. Nah, Nggak usah coba makan dah di dari restoran tadi, dah, nggak ada makan-makan dari di tadi rumah. coba dari tadi Bang Kiko sama Bang Mr. Botak ini aman-aman begini. Tidak ada yang hujat kan? Benar tidak Bunda Mila? Bang Nandar. Betul. Salah Bang Kan? Loding juga, salah Bang Loding. Kenapa Iya. naikin itu? Kenapa naikin yang kesurupan? Saya udah selalu larang. Tapi kau yang selalu bermasalah. Naikin kayak gitu. Saya itu naikkan dia, kebetulan saya mau buang ludah. Oh, nggak Gitu. tahu lah. Coba Bang, ya pas dia benar begitu Bang Kiko bilang kasih naik, nanti Bang Kiko hajar, ternyata tidak. Saya juga sempat kecewa karena kenapa kok Bang Iya Kiko Bang begini? Loding, jangan kesalahan Bang Loding ke saya sasarannya, itu kesalahan Saya buat sendiri. tema ini sudah mulai berapa bulan sampai netizen pun Bang ganti tema Bang. Karena dengan tema ini saya ini setiap malam terbukti Oten dengan Oten bertengkar masalah ini, bingung dengan Bibel. Contoh Nggak tadi. tahu saya tuh. Contoh Saya nggak tadi, bingung. Mr. Botak mengatakan di 1 Timotius 6 nomor 16 itu merujuk kepada Yesus. Si Mata Bisul tadi mengatakan merujuk kepada Allah Bapa. Nah, Bang Kiko ambil jalur tengah. Dia masuk ke Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Memang pintar ini anak. Bunda Mila di Amerika Nah, ya Bun? Saya di Amerika ya. Saya selalu ya Bunda ya. Amin. Sehat itu penting, yang lain itu nomor 2. Oh iya, saya mau tanya sama Nandar, YouTube-nya udah balik lagi apa belum?
Ya Allah, kasihan. Saya bikin Jadi ini, bikin YouTube baru. Teman-teman di follow YouTube saya ya. Iya, Nathan Iya, Official. dipromosikan Kang. Ya, Bila nanti saya teman-teman. bantu promosikan Kang. Ya, tolong teman-teman ya. Promosikan saja. Coba dibikin itunya, nanti kalau saya naik tempat lain juga saya promosiin. Ya. Teman-teman tolong di follow ya YouTube saya baru. Sementara wifi aja dulu yang bisa dibantu ya, ini Nandar. Oh, Masya Allah Bun, Barakallah bikum Bun. Nih, makasih ya Bun. Nah teman-teman baru 730. Ya, tolong dong Jonathan. Saya belum Ini belum. Iya, menyeberang dulu teman-teman, menyeberang dulu. Minta tolong dulu, bantu dulu. Aku Kang Nandar nggak ini live. salah satu guru saya juga. ini aku YouTube baru aku nih. Jonathan Nandar Official ya. Yang mau nonton aku debat waktu di Surabaya ada di sini juga. Sebentar ya. Bisa dipindah-pindahin nggak yang lama itu videonya? Nggak bisa ya? Nggak bisa Bun. Jadi loading, Bang Loading, ini saya bicara sedikit Siap. ya. Saya Iya, punya, siap. bukan nazar sih, bukan nazar, tapi maksudnya itu melihat kegiatan ini kan makin lama kan bermunculan, baru makin strong kayak Loading. Jadi saya berniat ada 10 orang yang saya kasih wifi, Bang Loading. Masya Allah. Termasuk Nandar, Allahu Akbar. Terima kasih. Gembala, Dabu, ada satu yang biasa bantuin saya potong-potong Video. untuk TikTok kan, posting ulang itu satu. Terus ada 3 anak lagi yang biasa bantuin saya menghajar Wahabi, itu 3 saya ada. Itu harus itu dakwah itu loh termasuk. Jadi saya harus bantu mereka. Mereka juga kan istilahnya tuh kayak Loading gini nih. Coba berapa jam sehari di sini? Otomatis aktivitas biasa terganggu lah. Kalau kita nggak bantu bagaimana? Benar nggak Loading? Iya betul. Iya betul. Ya udah, itu aja pengumuman. Kalau rokok saya nggak jamin ya, sorry ya. Siap, Masya Allah. Nih teman-teman ya, tolong di subscribe YouTube aku nih. Pak Imam sehat Pak Imam. Ya, di subscribe teman-temannya. Pak Imam ini masih Siap. muda. Kayak aparat Pak Imam. Nah, makanya Bang Loading nanti kalau ke Jakarta aman lah, tenang aja. Masya Allah. Banyak yang bantu. Orang baik mah banyak yang bantu. Ya, Masya Allah. Tabarakallah. Udah Tolong kayaknya teman-teman naik. ya, subscribe dulu ya. Dah, Iya, nanti saya subscribe itu. kurang. Ya, di subscribe dulu. Iya, teman-teman. Dibantu di-subscribe teman-teman, ya. baru 700. Ini channel baru aku nih. Kalau channel lama udah banyak 400 berapa ya? 479 atau berapa? Itu sudah 22.000 tuh, 22.000,1 itu. Ya, Apa ini itu? penayangannya. Ya. Oh, bukan subscriber. Bukan, yang ini subscriber mah, Bang. Iya, masih 730. sedikit itu. Oh. Dibantu teman-temannya, dibantu. Dibantu semua teman-temannya biar Makasih. video-video kita tersebar sampai ke seluruh alam. Siapa tahu ada yang menonton, yang melihat bisa mendapat hidayah. Ya teman-temannya. Siap. Karena hari ini kita berdiskusi di sini mungkin di Komal sebelah yang syahadat, kan? Karena Allah Ya. sudah membuktikan kepada kita kan, ketika terjadi lintas diskusi agama begini, yang paling banyak orang yang syahadat daripada yang murtad kan? Betul. Ini fakta ini. Fakta membuktikan ini. Jadi Makanya saya itu kan, kita kan biasa tablik itu kan. Kenapa Bunda? Bang Loading, Kiko sama Grogian nih nanti ketemu di Jakarta sekalian login ya? Ya mudah-mudahan. Doakan saja kan. Begitu. Karena bagaimanapun mereka itu tetap Tuhan mereka itu salah. Karena tidak mungkin Tuhan punya tulang belakang kan? Iya benar. Orang ngomongin keberangkatan ngomong Tuhan, ampunilah dia. Saya bilang begini Bunda Mila, kalau Bang Kiko punya ban mobil rusak, tiba-tiba Bang Kiko perbaiki mesinnya. Nah, saya sebagai kawannya, saya pasti ingatkan dia, "Woi, bukan di situ yang rusak banmu." Nah, yang rusak di dalam kekristenan adalah konsep ketuhanan. Berarti yang perbaiki konsep ketuhanan kan? Jika Tuhan baik, seluruhnya pasti baik. Begitu. Jika Tuhan salah, seluruhnya pasti salah. Begitu Bang Kiko. Ya, betul banget. Itu betul, bukan hujatan. Karena kami orang Islam itu Bang Kiko, ketika kami bertemu dengan Kristen yang sopan, maka kami harus berlomba-lomba bahwa kami lebih sopan daripada kalian. Kalau tidak, malu kami. Masa ada Kristen sopan terus kami tidak sopan? Makanya Tanyalah kami Bang diperintahkan Dori. dalam Al-Quran itu. Fastabiqul khairat. Kenapa? Kalau dia ini sisa napas terakhir.
naikkanlah lagi ini apa namanya Oten. Ya. Saya turun dulu Ya, ya. sabar. Ini Bunda Mila, makasih Bunda ya. Semua juga aku Teman-teman juga dibantu. izin turun dulu ya. Ya, aku juga Juga inilah. Pak Imam, teman-teman. Nanti Bang Loding. kabari aja. Siap. Bunda Izin semuanya, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak Imam. Warahmatullahi Pak Imam, makasih Pak Imam. kenapa? Kenapa? Tunggu sebelum turun nih ada yang ngebahas lagi 2M. Mereka ini nggak ngerti ya. Sedikit boleh loading ya, saya jelaskan ya. Silakan, Jadi silakan. sedikit aja. Jadi 2M saya itu 2 miliar. Bukan berarti uang 2 miliar saya serahkan sama seseorang. Bukan begitu. Di roomnya Nandar kalau nggak salah waktu itu. Ya Nandar ya, di roomnya Bang Nandar ya. Nah, itu saya menjelaskan bahwa uang itu kira-kira estimate. Mungkin perlu segitu, mungkin perlu lebih. Untuk apa? Kalau memang pihak Oten penghujat ini mau pulang, 3 orang, Sopi Katul, si Edis sama si Saipudin mau pulang, itu biaya, dengarkan saya, biaya. Mungkin harus direkam kali ya. Bentar saya rekam nih. Oh, saya nggak bisa ngerekam diri sendiri, sorry. Kayak Yesus nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi biaya pesawat untuk 3 orang sekali jalan. Habis itu di bandara nanti security-nya, polisinya dan lain-lain itu kita tanggung. Kita jaga keamanannya, jangan sampai Kristen radikal, Muslim radikal yang mau geruduk mau apa itu tidak akan bisa, karena kita jaga ketat. Karena apa ini? Dengan dia pulang, hukum negara akan berlaku. Apapun kesalahannya, biar negara yang apa namanya menghakimi. Bukan kita, bukan saya seorang Islam, bukan si MP, bukan bom-bom, bukan siapa-siapa, tapi negara. Nah, untuk apa? Indonesia ini maaf ya, banyak penduduknya, tapi di luar negeri itu kurang terdengar. Karena apa? Karena memang nggak kedengeran. Nah, bagaimana bikin supaya Indonesia kedengaran ini? Kita harus menjaga minoritas ini supaya jangan sampai dianiaya. Itu nama Indonesia bisa melambung, nama Islam bisa mencuat, bahwa Indonesia ini negara Islam yang memperjuangkan hak manusia. Kita kan harus bedakan penghujat sama manusia. Manusia tetap kita lindungi, penghujat dia akan dihukum sama negara. Nah, setelah di bandara dijaga, dibawa ke tempat, kita nggak tahu berapa lama proses di court, di pengadilan, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Di mana mereka akan tinggal? Tempat tinggalnya itu kita nggak tahu berapa lama, bisa sebulan, bisa setahun. Nah, uang itu saya pergunakan untuk seperti itu. Paham kalian? Nanti lawyer, kita kan perlu lawyer. Emang dia bisa ngomong sendiri? Kita perlu pengacara. Tanya Bang Nandar, berapa 1 jam pengacara yang kita harus iniin dia? Itu puluhan juta perlu, mungkin ratusan. Jadi uang 2M ini jangan pernah berpikir akan saya masukkan satu yayasan yang kemarin sempat diperebutkan, atau Oten bilang, oh mana uangnya. Lah, kau pikir saya mau keluarin? Makanya kemarin waktu saya debat sama Muslim, saya tunjukkan mobil saya aja ini 2 miliar. Nggak perlu saya jual aset saya yang lain. Paham kalian? Jadi jangan nganggep remeh orang. Jadi kalau memang sampai sekarang ini saya masih diskusi, either dia mau ikut saya pulang atau dia nanti ditangkap sendiri di sini atau apa, itu nanti kalian nggak perlu saya share di publik ini, itu rahasia negara itu. Begitu ya, jelas sekarang ya. Ya. Jadi Bunda saya tambahkan sedikit ya, itu pasti Oten Bunda. Karena kalau itu pasti Oten, karena kalau Islam melihat kebaikan Bunda seperti itu pasti mereka mendukung. Kan? Enggak juga. Ya dengar dulu Bunda. Cuman kan Bunda ini kan lebih berhati-hati karena sifat asli manusia itu diuji apabila berurusan dengan uang. Maksud Bunda itu ketika ada yang siap datang ke Amerika untuk eksekusi, dia bawa ke sini, difasilitas sama Bunda itu. Iya. Begitu kan? Nah, kita aja dari Bukan sini berarti, nanti. ya. Saya paham itu kok Bunda. Siap. Itu dia. Nah, siapa yang bisa mengerjakan ini? Cuma saya. Kenapa saya bilang? Karena di Indonesia tidak mungkin saya membiayai lagi orang Indonesia yang tidak pernah naik pesawat tiba-tiba mau ke Amerika. Yang ngurus visanya siapa? Nah, saya sudah di sini. Saya tinggal bekerja sama aparat kita atau apa gitu loh, untuk menjaga keamanan supaya dia pulang ini jangan dia papain. Itu orang niat baik begitu kok. Maksudnya ini buat negara dan buat Islam juga. Seperti itu. Oke, stop sampai sini ya. Kita lanjut yang lain. Saya turun. Siap, Terima Bunda. kasih. Aman. Semangat selalu Bunda ya. Tetap semangat.
Siap, siap. Siap, Oke, Bun. Makasih saya banyak, Bun. ulang lagi ya, ini terakhir saya buka urusan ini. Makasih Bun Jadi ya. mendengar- Masya Allah Bunda Mila. Bun, makasih banyak Bun. Jazakumullah khairan katsiran. Sama-sama. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi aku Silakan, disuruh Kak Nanda, pindah bang lagi narasi. live ini. Aku lagi live disuruh pindah bang Tadi Nandar. di sini banyak banyak otot otot di nih. sini tadi kamu gitu saya buka. Naiklah si Saya- Iko, naiklah si Botak, naiklah si Deborah, naik lagi si MP itu saya kasih naik mereka kan. Makanya Bang Nandar pindah ke Gitu. Bang Loding, Bang Nandar pindah ke Bang Loding. Perasaan Bang Loding lagi di jalan ya, aku kan mikirnya begitu kan. Tapi luar biasa Islam ya. Mereka Iya. tapi luar biasa ya, mereka saking saking semangatnya itu, mereka tahu kalau kita ini harus saling menolong, begitu luar biasa Iya, ya. Saya Masya respect Allah. sama netizen. Ya Mantap. makasih ya teman-teman ya. Bang Nandar pindah ke Bang Loding, rungkat aja. Itu kasihan Bang Loding dikeroyok oten. Hah? Kataku dikeroyok. Pas aku Bang kesini Nanda, kok nanti gak insya ada Allah oten. malam minggu kan Bu Santi sama Unirifa mau diskusi di sini. Nanti Bang Nanda siapa? naik juga ya. Siapa? Biar kalau Bu Santi sama Unirifa, Bu Santi, Oh Bu Santi. Bu Santi sama dia sama Unirifa mau diskusi malam minggu karena dia punya waktu malam minggu. Nanti kalau apa Kang Nandar naik biar kalau kita kembali ke original teks kan Siap boleh. kan dia memang butuh belajar. Kemarin pastor sama pendeta kabur dari saya saja, dia pun bingung. Dia bilang berarti betul lah loading buat ini Oten bingung dengan Bibel. Nih sekarang bantuin Nora. Emang Bunda Nora kenapa lagi Gitu. gitu? Bantuin Nora, bantuin Nora. Ini kenapa Bunda Nora? Pindah ke Komel juga bantuin Nora. Maksudnya apa lagi nih? Emang kenapa Bunda Nora? Kalau Bunda Nora kan ada Bang Juma di situ. Oke lah, Bang Loding, halo. Siap. Aku Siap, Kang izin Nanda. aja ya nanti kalau misalnya situasinya Siap. dikeroyok Mantap, lagi, mantap. nanti insya Allah aku naik ya. Makasih Bang. Mantap. Atas Kalau butuh waktunya. original teks saya hubungi Kang Nandar ya. Iya siap, Siap. ya. Ya makasih ya Siap. Bang. Sehat selalu ya. Ma'asyalamah. Siap, Semoga sama-sama. perjalanannya diberikan Siap. keselamatan saat Siap. pergi, Amin, amin. saat di jalan dan saat pulang kembali ke Ternate ya. Antum di Iya, Ternate. Ternate. Iya. Salam Iya, buat keluarga Ternate. dan salam buat teman-teman yang mengawal Bang Loding Siap. ya. Saya juga kawal dalam doa Siap, buat Bang siap. Loding. Terima kasih. Makasih Bang Loding Amin, dan amin. Terima kasih. Bunda Mila serta Siap. kawan-kawan semua yang sudah. Satu lagi Bang. Tadi kan banyak yang ngomong di typing, Bang Nandar cari YouTube-nya kok nggak ada. Nah teman-teman di buletin TikTok saya ini, di situ sudah saya sematkan linknya. Memang kalau akun baru itu kalau dicari nggak ketemu Bang. Jadi mereka kalau cari akun saya pasti yang ketemu akun besar. Nah buat teman-teman yang mau membantu saya subscribe YouTube saya di buletin Yonatan Nandar. Nah di situ ada linknya sudah saya sematkan ya. Makasih Bang. Ya, assalamualaikum Siap, warahmatullahi Kang wabarakatuh. Nandar. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kasih Masya teman-teman semua. Allah. Nah, sisa kita ini gimana nih? Silakan pasien selanjutnya. Saya ini tidak tidur dari semalam loh teman-teman. Dibilang check in jam sekian, begitu datang ternyata belum check in. Memang botol-botol juga itu. Ya, kendara. Ya halo Bang Buta. Kenapa kau turunkan aku tadi? Belum ku jawab punya Abang yang turun sendiri Bang. Abang yang turun sendiri. Bagaimana Abang tuduh-tuduh saya? Kalian ini yang bunuh Tuhan, tuduh orang yang bunuh Tuhan. Gimana tadi? Iya, jadi ku bilang tadi Yesus sama Bapa itu adalah satu. Dalilnya di mana Bang? Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Iya dibaca. Kan kita diskusi harus ada kitab suci di samping biar enak begitu. Kamu itu apa Filipus kamu ketika kamu lihat aku kamu sudah melihat Bapa. Apa itu? Sementara Bapak tidak terlihat. Kok lihat Yesus lihat Bapak? Iya, Bapa ada di dalam Yesus toh. Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa itu, Pak. Itu maksudnya ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat kemuliaan Bapa. Saya kasih analogi begini, Bang.
Saya kasih analogi begini. Ya, jauh. Abang bisa lihat enggak akal abang? Akal enggak. Nggak bisa lihat. Tapi karena akal abang lah bisa jadi botol aqua ini. Jadi ketika kita melihat botol aqua ini, kita teringat abang. Karena kenapa? Karena hasil dari akal abang lah jadi botol aqua ini. Makanya Yesus itu kan datang daripada Bapa. Jadi ketika kita melihat Yesus, maka kita telah melihat Bapa. Sebagaimana dalam An-Nisa ayat 80, ketika kamu telah mentaati Rasulullah, berarti kamu telah mentaati Allah. Paham? Langsung ngelek dia langsung.